selamat datang di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 63. Langsung saja yuk kita dengarkan cekidot. Setelah di rumah sakit 2 hari, akhirnya Zuki bisa pulang ke rumah dengan hati lega dan bahagia. Menjadi ibu muda dengan segala kerepotannya yang pasti seru sekaligus menyenangkan. Walaupun tidak bisa dipungkiri, lelah, tapi semua hilang dikala melihat Ski yang tumbuh dengan sehat dan lincah. Asar juga sangat perhatian. Ia tidak sungkan membantu pekerjaan istrinya di rumah. Asar juga ikut begadang, menimbang Ski kala bayi imut itu rewel dan tidak mau berbaring di atas kasur. Setelah beberapa hari libur mendampingi istrinya, kini saatnya Asar kembali ke kantor. Pekerjaan yang ia tinggalkan hampir seminggu itu tak ayal membuat jadwalnya mangkrak dengan setiap pertemuan. Untuk hari-hari ini dan selanjutnya akan menjadi semakin sibuk. Asar juga membuka beberapa cabang baru di ranah bisnis yang berbeda, sehingga membuat pria itu semakin sibuk saja. Biarpun sibuk, namun tetap prioritas keluarga yang nomor 1. Bapak 1 anak itu selalu terlihat manis video call di sela-sela jam kantornya, hanya untuk sekedar menanyakan hal-hal yang paling lumrah. Lagi apa? Sudah makan apa belum? Jangan lupa sholat. Hal yang sangat biasa diucapkan seorang pasangan, namun terdengar sangat manis dan mengesankan. Karena dengan hal sepele itu, kita menjadi seperti diperhatikan dan dianggap ada di sepanjang harinya. Biarpun jauh, tapi hati kita tetaplah dekat, begitulah kurang lebihnya. Pak, hari ini ada meeting pukul 2 siang. Bella menginterupsi. Sekretarisnya itu walaupun centil, tapi sejauh ini pekerjaannya bisa diandalkan. Ngomong-ngomong masalah kantor, Zura belum diberhentikan, namun wanita itu dipindah tugaskan di bagian gudang. Mengontrol keluar masuknya barang yang akan menjadi bahan baku pembuatan pakaian. Awalnya Zura sangat keberatan, namun ia tentunya tidak punya pilihan. Dan sejauh ini berjalan semua tertata normal. Apalagi Asar tidak pernah mengenal detail mana saja karyawan. Ia hanya berhubungan dengan orang-orangnya saja. Tak ayal, pria itu dicap bos sombong yang super dingin dan cuek. Baginya dunianya hanyalah pekerjaannya yang penting dan keluarganya. Setelah meeting selesai, pria itu sekarang nampak lengah. Ia akan segera pulang ke rumah. Namun sebelumnya, ia akan mampir ke toko bunga terlebih dahulu untuk diberikan kepada istrinya yang sudah menunggu di rumah. Aku pulang. Asar menilik ke ruang kamar, namun ia menjadi terdiam begitu melihat pemandangan damai di depannya. Zuki tengah terlelap di samping Ski yang terjaga sendirian, sedang bermain-main dengan jari tangannya. Asar tersenyum sendiri melihat istrinya yang masih tertidur dengan nyenyaknya. Sayang, bunda bobok ya? Duh, kasihan anak ayah main sendiri. Asar mendekat ke arah ranjang. Sebelumnya ia sudah meletakkan tas dan juga sebuket bunga di atas meja. Baru kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengganti bajunya. Asar menerapkan itu rutin semenjak Zuki selalu mengomel perihal tersebut. Pulang kerja, bersih diri dulu, baru pegang anak. Awas! Jangan coba-coba. Begitulah kata-kata yang selalu didengung-dengungkan istrinya. Entah sedari kapan, tapi yang jelas, sekarang pria itu tak mampu membantah sedikit pun perkataan istrinya. Asar membopong Ski dari kasur dan membawa keluar kamar. Bi, panggil Asar pada salah satu asisten rumah tangganya di rumah. Iya tuan, ART itu mendekat dengan sedikit berlari. Tolong, ajak main Ski dulu, Bi. Pastikan jangan sampai rewel. Istri saya sedang istirahat. Siap, Tuan. Asisten rumah tangga bernama Tita itu mengambil Ski dari tangan Asar. Asar berjalan gontai menuju kamarnya setelah dirasa Ski aman bersama pengasuhnya. Ia akan menikmati sore hari ini dengan berdua saja di kamar. Asar membuka pintu kamar yang tidak tertutup rapat. Ia segera menghampiri Zuki yang masih terlelap. Kemudian tangannya terlulur memeluknya lebih erat. Bukannya membuat Zuki makin nyenyak,
malah secara tidak sengaja membangunkannya. Kamu udah pulang? Tumben cepat. Kangen. Asar mendekat merubah posisinya lebih dekat. Is, ketemu setiap hari juga. Gimana? Kok aku nggak dengar kamu pulang? Kamu tidurnya nyenyak banget. Capek ya? Sama Bik Tita. Asar membelai pipi Zuki dengan punggung tangannya. Capek, tapi seneng. Jawabnya tanpa mengalihkan pandangan mereka berdua. Sayang, kangen. Rengeknya manja seperti anak kecil. Cih, lucu kamu mas. Kayak nggak ketemu lama aja. Sini. Zuki merengkuh kepala Asar. Pria itu menenggelamkan wajahnya di ceruk leher istrinya. Pengen lebih dari peluk boleh? Belum boleh, masih dilarang. Berapa lama lagi? Masih lama, jangan rewel. Aku gak nyaman. Iya, maaf, cuma usaha. Jangan kal. Sabar. Hari ini adalah tepat 2 bulan Zuki sehabis melahirkan dan juga berakhirnya Zuki mengambil cuti kuliah. Sebagai ibu baru dengan segala kerepotannya, tentu Zuki sudah mempertimbangkan segala konsekuensinya. Menikah muda memang bukan jalan pilihannya dulu, namun ternyata takdirnya membawa Zuki ke sana. Jadi tidak ada yang harus disesali selain harus mensyukuri dan menerimanya. Untuk mengasuh Babyski, Zuki dan Asar sudah memusyawarahkannya bersama, dan kami berdua sepakat menggunakan jasa baby sister. Awalnya Mama Rianti tidak setuju dan bersikukuh untuk mengasuhnya sendiri. Namun tentu itu menjadi bahan pertimbangan kami selain tidak ingin merepotkan orang tua. Juga waktu Mama Rianti istirahat saja. Mungkin kalau mendampingi boleh, tapi bukan mengasuh, hanya untuk bermain bersama cucunya tentunya. Sayang, hari ini ngampus. Iya mas, kenapa? Dandannya biasa aja, jangan cantik-cantik. Ujar Asar merengut, demi melihat Zuki berpenampilan berbeda hari ini. Ya iyalah, berbeda. Selama di rumah kan paling tidak jauh-jauh dari piyama dan kaos santai. Perasaan biasa aja deh. Kamu kenapa sih, posesif? Zuki tengah mematut dirinya di depan cermin. Gak rela, aku banyak pasangan mata yang liatin kamu. Asar bergelayutan manja di pundak istrinya. Tangan kanan Zuki terlulur mengacak rambutnya dengan sayang. Kamu kenapa sih mas? Aneh banget hari ini. Kamu tahu jawabannya. Zuki mengernyit heran, namun ia segera sadar maksud suaminya. Tatkala tangan Asar mulai kurang ajar menyentuh ke hal yang paling sensitif. Ih, jangan sekarang dong. Lagian ini juga aku mau nge-kampus. Pusing aku, kalau nggak dituntaskan, bisa makin pusing dan nggak bisa mikir. Keluhnya sambil memegang pelipisnya yang makin berdenyut. Jujur, Zuki masih sedikit takut untuk meranah ke hal itu. Terlebih mengingat proses melahirkan yang masih belum move on membuatnya ia takut untuk membuka segel paksa melahirkan. Aku masih takut, mas. Jawab Zuki khawatir sekaligus jujur. Aku janji bakalan pelan-pelan, sayang. Udah gak kuat nih, 2 bulan loh, sayang. Zuki nampak menimbang-nimbang. Zuki terdiam ketika Asar mulai membimbingnya menuju ranjang. Ini beneran, kamu mau minta sekarang? Apa gak bisa nanti malam aja ya? Negonya mengingatkan dirinya yang sudah rapi dan bersiap ke kampus sore ini. Nanti malam gak jadi lagi. Kamu tidur setelah menimang ski. Aku gak tega buat bangunin kamu, sayang. Enggak deh, aku janji bakalan aku kasih. Tapi sekarang... Apa? Puasa lagi? Asar merengut. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan di bulan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.